Jadi kalau ada penggabungan dua akad menjadi satu akad, ini yang disebut multi akad yang hukumnya haram. Jadi menggabungkan antara sewa atau ijarah digabung dengan akad bagi hasil atau sirkah. Walaupun ijarah itu hak, kemudian sirkah halal, kalau halal digabung dengan halal jatuhnya haram. Berdasarkan dalil naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasul sallallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang penggabungan dua akad ke dalam satu akad. Safqataini fi safqatin wahidatin. Ini safqah ini adalah apa? Kesepakatan safqah. Dan ini bersifat umum. Semua kesepakatan kalau digabungkan menjadi satu kesepakatan itu hukumnya haram. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keharaman yang kedua, jadi haramnya tingkat-tingkat ya. Keharaman yang kedua, ternyata bagi hasilnya salah. Tadi sudah kita jelaskan, royalti yang ditentukan berdasarkan revenue sharing itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bagi hasil yang benar itu bukan revenue sharing, tapi profit sharing. Jadi bagi hasil yang sesuai syariat itu adalah profit sharing, bukan revenue sharing. Sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-wadi'atu 'alal mal warifhu 'ala mastalahu bihi. Kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal, sedangkan keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Arifhu, arifhu itu adalah keuntungan ya, bukan pendapatan, bukan revenue, tapi profit. Nah, dalam buku saya yang paling baru yaitu Panduan Sirkah Lengkap, memang kita tunjukkan bagaimana cara bagi hasil yang syar'i ya. Itu sangat panjang, tidak bisa sembarangan karena yang disebut keuntungan itu pendapatan harus dikurangi biaya-biaya, baru bisa dibagi. Kalau pendapatan langsung dibagi itu tidak bisa disebut ribhun, keuntungan. Itu baru bagi pendapatan. Dan kenapa itu haram? Karena mengandung gharar, jawabnya begitu. Dan gharar itu dilarang oleh syariat. Nah, kenapa gharar? Gharar itu artinya ketidakpastian atau uncertainty ya. Ketidakpastian, ketidakjelasan. Gampangnya gharar itu yang satu pasti, yang satu tidak pasti. Ketemu. Contoh gharar itu misalnya beli boneka, tapi harus melempar lingkaran dulu ya, lingkaran dari rotan. Kalau lingkarannya masuk ke boneka, maka boneka jadi miliknya. Kalau nggak masuk berarti kehilangan duit. Itu namanya gharar. Dia sudah bayar misalnya 20.000, pokoknya bayarnya 20.000, atau mungkin 10.000, terus lempar. Atau boneka capit misalnya masukkan koin 5.000. Nanti kalau berhasil mencapit, ya itu jadi miliknya. Kalau gagal, ya dia kehilangan duit. Nanti bisa masukkan lagi. Itu bayarnya pasti, tapi mendapatkannya nggak pasti. Namanya gharar. Uncertainty, kepastian. Nah, kenapa dalam royalti itu gharar? Karena royalti itu berdasarkan revenue sharing. Misalnya ada minimarket, pendapatannya 500 juta. Itu baru pendapatan per bulan. Yang disetor berapa? 50 juta. Pertanyaannya, pendapatan 50 juta itu untung apa rugi? Kan pasti, belum tahu.
Untuk tahu itu untung rugi harus dikurangi biaya-biaya, total biaya. Kalau hanya total biayanya per bulan itu malah 550 juta. Biaya itu kan ada pembelian bahan baku. Biaya itu ada bayar listrik. Biaya itu ada bayar pegawai, bayar pekerja, bayar telepon, dan lain-lain. Ternyata di total 550 juta. Berarti sebenarnya dalam, tapi tetap baru setor 50 juta. Bayangkan dia akan rugi menjadi 100 juta. Itu zalim itu. Jadi belum jelas untungnya tapi sudah harus setoran. Jadi ngitungnya kayak pajak. Pajak itu kan ngitungnya revenue kan. PPN itu ngitungnya revenue. Pokoknya kalau penjualan bulan ini 100 juta, nanti total 120 juta. Ya nanti pokoknya kena misalnya PPN 12%. Ya sudah 12% dari penjualan. Tidak melihat untung apa rugi. Makanya pajak itu dosanya sangat besar. Dalam hadis itu sampai dikatakan disamakan dengan obatnya seorang wanita dari Gomidia. Karena dia sudah pernah menikah, dia berzina, dan dia minta rajam oleh Rasul. Sampai ditolak 3 kali, dia tetap datang. Setelah dirajam, Rasul baru mengatakan, ini wanita yang taubatnya benar-benar taubat paling sempurna di seluruh dunia. Kemudian beliau melanjutkan, kalau ada pemungut pajak yang taubatnya seperti Gomidia, baru bisa diambil. Itu menunjukkan taubatnya pemungut pajak itu sangat sulit diampuni. Seakan-akan harus dirajam dulu baru diterima tobatnya. Kenapa? Karena zalim. Orang bisnis belum jelas untungnya, udah langsung potong pajak. Berarti revenue sharing itu juga zalim. Maka hukumnya haram karena ada unsur gharar. Contoh gharar kalau di dalam kitab-kitab fikih itu ijon ya, jual ijon itu petani sudah menjual padinya ketika masih hijau. Dibeli, ngambilnya setelah panen. Kenapa itu dilarang menurut para ulama? Karena ada unsur gharar. Besok kalau panen itu belum tentu sesuai dengan perkiraan. Perkiraannya ini bisa menghasilkan 15 kuintal misalnya. Satu PT. Belum tentu nanti pas panen bisa 15 kuintal. Itu kan hanya berdasarkan sebelum-sebelumnya. Kebiasaan sebelumnya ini selalu menghasilkan 15 kuintal. Tapi itu horor karena bisa aja nanti kena banjir. Panennya cuma 5 kuintal, bisa 10 kuintal, bisa malah 20 kuintal. Nah, itu namanya horor. Ijon itu horor. Nah, kenapa itu dilarang? Salah satu dalilnya, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'is samri kata yabdu solahun. Rasul melarang jual beli buah yang ada di pohon sampai nampak kematangannya. Jadi kalau masih hijau, jangan ditransaksikan. Kecuali masih hijau langsung diambil. Misalnya mangga masih hijau, ditaksir kemudian setuju dibayar tebas, itu boleh. Tapi masih hijau dibayar nanti tebasnya setelah kuning, itu barang langsung oleh Nabi. Sesungguhnya Nabi melarang jual beli buah yang ada di pohonnya sampai nampak kematangan. Dalil berikutnya, aha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bais khasoti wa an bai'il gharari. Nabi melarang jual beli khasoh. Khasoh itu leman kerikil tadi. Jadi dia bayar 5.000, terus suruh ngelempar, kalau kena jadi miliknya. Kalau nggak kena, kehilangan uang. Khasoh ini haram. Wan bai'il gharari. Dan Rasul juga melarang jual beli yang unsur gharornya, yaitu spekulasi atau ketidakpastian. Dalil berikutnya, la tastarus samaka fil ma'i fa in ghararun.
Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada dalam kolam, terutama kolam yang keruh, karena itu adalah gharar, ketidakpastian. Nggak jelas ini ikannya banyak apa sedikit, karena nggak kelihatan, keruh. Itu gharar. Praktek gharar juga dapat terjadi pada barang yang masih tersamar atau bersifat spekulatif, seperti menjual ikan dalam kolam, menjual barang dengan lemparan, itu adalah gharar. Kemudian masih ada keharaman yang ketiga. Wah, haramnya berlapis-lapis ya. Yaitu ada multi akad turunan. Ini memang untuk apa produk-produk franchise tertentu ya. Walaupun itu kebanyakan terjadi. Yaitu apa? Multi akad turunan, franchisor yang punya merek tertentu mewajibkan atau mensyaratkan franchisee hanya membeli barang-barang dari franchisor atau membeli bahan-bahan dari franchisor atau membeli bumbu-bumbu rahasia dari franchisor. Misalnya itu waralaba warung makan ya, merek tertentu, misalnya rumah makan Padang. Kalau mau mengambil franchise dari rumah makan Padang tadi, mesti ada resep-resep tertentu. Dan dia mewajibkan harus beli di situ. Nah, ini berarti ada akad baru lagi. Sehingga waralaba tidak hanya double akad, tapi triple akad. Padahal seharusnya semua rahasia, bahan baku, bumbu, dan sebagainya itu ketika dia sudah sewa, itu menjadi hak franchisee yang harus diberikan secara gratis. Kalau harus suruh bayar lagi, berarti kena akad lagi. Berarti akadnya jadi tiga. Akad sewa merek, kemudian akad bagi hasil atau sirkah, kemudian akad jual beli. Ini triple A, menggabungkan ijarah, sirkah, dan baik atau jual beli. Kesimpulannya, waralaba hukumnya haram. Terus solusinya bagaimana? Jadi kalau haram bukan berarti langsung ditutup, tapi ada solusinya. Asal dua belah pihak mau ya. Kalau dua belah pihak nggak mau ya nggak bisa. Karena dulu ada yang konsultasi ke saya, dia punya dua super minimarket. Dua-duanya adalah import ya. Setelah ikut kajian saya, wah dia ketakutan. Kita kasih solusi, dia jalankan tapi nggak bisa karena franchisornya jelas nggak mau. Kebetulan juga yang punya bukan orang Islam. Solusinya, satu, menghilangkan multi akad, yaitu memilih salah satu akad di antara akad sewa merek dan akad sirkah. Pilih salah satu saja, jangan serakah. Zolim itu. Yang kedua, jika yang ambil adalah akad sirkah, maka harus benar-benar menggunakan metode bagi hasil yang syar'i. Tidak boleh revenue sharing tadi. Kemudian yang ketiga, juga harus menghilangkan multi akad turunan, yaitu memberikan kerahasiaan bumbu-bumbu tadi kepada franchisee tidak harus membeli. Sebagai konsekuensi kalau yang dipilih itu adalah akad sewa. Sewa merek, tidak hanya logo, tidak hanya boleh masang logo, tapi juga sistemnya, juga rahasia bumbunya, dan bumbunya nanti belinya tidak harus di franchisor. Boleh beli di franchisor, boleh di tempat bumbu-bumbunya itu. Tapi kalau nanti diharuskan beli bumbunya itu harus kepada franchisor, itu kena triple akad tadi. Baik, kalau sudah bisa maka silakan dipilih, dipilih, dipilih. Mau sewa saja, atau sirkah saja, atau jual beli saja, itu boleh. Misalnya kita pilih akad sewa merek.
Maka franchisor bisa menyewakan mereknya pada franchisee dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau misalnya 5 tahun, selanjutnya bisa diperpanjang dengan akad baru. Maka franchisor berkewajiban memberikan segala hal yang diperlukan. Tidak hanya logonya saja, tapi juga sistemnya, juga manajemennya, juga resep, termasuk cara memasaknya, cara meramu bumbu-bumbunya, diberikan pelatihan untuk menjaga kualitas standar yang melekat pada merek. Ketika memberikan pelatihan, nggak boleh dimintai bayaran lagi, nggak boleh dicas lagi. Itu sudah bagian dari sewa merek yang tadi misalnya 250 juta. Termasuk franchisor boleh memberikan support atau pelatihan secara opsional. Mengikat. Kalau mau bayar boleh, pelatihannya itu asal opsional gitu. Jadi ada standar, kemudian ada yang manajemen yang tingkat tinggi misalnya. Itu boleh berbayar asalkan tidak mengikat ya, opsional. Selanjutnya, franchisor berhak mendapatkan upah sewa merek dalam jumlah yang tetap. Jadi Jero itu pasti. Fee-nya harus pasti, misalnya 12 juta per tahun. Besarnya upah sewa merek tidak dikaitkan dengan nilai penjualan. Tidak seperti tadi, tidak boleh dikaitkan dengan nilai penjualan dari pihak franchisee. Kemudian franchisor tidak boleh meminta bagi hasil lagi dari penjualan setiap bulan atau royalti dari franchisee tadi. Kemudian franchisor tetap berhak mendapatkan upah sewa merek tanpa melihat franchisee untung atau rugi. Bisa juga dibayar di depan, bisa juga dicicil tiap bulan. Sewa mereknya ya. Baik, alternatif kedua adalah dengan sirkah mudharabah tipe 2. Kita tahu tipe 2, franchisor dan franchisee melakukan akad sirkah mudharabah tipe 2, yaitu sirkah di mana pihak pertama berkontribusi modal saja, pihak kedua berkontribusi tenaga dan modal. Itu tipe 2. Nah, franchisor sebagai pihak pertama berkontribusi modal bisa berupa merek. Merek itu bisa dijadikan modal. Bisa konsep manajemen sistem kerja, modul operasional, resep rahasia, semuanya itu bisa jadi modal yang intangible ya. Syaratnya apa? Harus ditaksir nilainya. Karena semua modal harus ditulis dalam bentuk rupiah. Franchisee sebagai pihak kedua berkontribusi juga, yaitu mungkin berupa uang tunai untuk modal kerja, juga bisa barang, bisa tempat, alat-alat, sarana fisik yang semuanya harus dinilai besarnya nominal. Franchisee juga berkontribusi kerja dengan melakukan proses produksi barang atau jasa, proses penjualan, marketing, selling, dan sebagainya. Karena posisi franchisee itu dua, sebagai pengelola plus pemodal. Mudharabah tipe 2. Jika mendapatkan keuntungan, franchisor dan franchisee menyepakati bagi hasil keuntungan atau profit sharing, bukan revenue sharing, dalam hisbah yang disepakati. Misalnya franchisee-nya 60%, franchisornya 40. Bisa juga 70-30. Dan jika mendapatkan kerugian, maka franchisor dan franchisee juga menyepakati loss sharing atau bagi rugi berdasarkan persentase modal, bukan kesepakatan. Franchisor hanya berhak mendapatkan bagi hasil, tidak mengambil sewa merek lagi atau one time initial fee. Alternatif ketiga, sirkainan. Sirkainan itu dua-duanya franchisor dan franchisee berkontribusi dalam kerja dan modal. Franchisor sebagai pihak pertama berkontribusi modal,
berupa merek yang wajib disebutkan nilai nominalnya pada saat akad. Franchisor juga ikut andil dalam kerja, misalnya memberikan pelatihan, pengawasan produk, mungkin juga eh, marketing. Nah, itu bisa sebagai pengelola. Franchisee sebagai pihak kedua berkontribusi modal yang berupa tunai untuk modal kerja tadi, atau bukan tunai, misalnya bahan, alat, sarana fisik lainnya, namun wajib semuanya disebutkan dalam nominal rupiah pada saat akad. Franchisee juga berkontribusi kerja kanan ya, dengan melakukan proses produksi barang dan jasa, marketing, selling. Jika mendapat keuntungan, bisa disepakati bagi hasilnya, yaitu misalnya saja 50-50 ya, 50%, 50%. Jika mendapatkan kerugian harus rugi berdasarkan prosentase modal. Dan sekali lagi, franchisor hanya berhak mendapatkan bagi hasil, tidak mengambil upah sewa merek. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu jelas sekali ya, Bapak Ibu semuanya, ya Alhamdulillah, dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan penjelasan franchise ataupun waralaba. Baik, silakan bagi teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu semuanya, Ikhwan dan Alhamdulillah, jika ingin ada yang tanyakan terkait dengan hukum franchise ini ataupun juga hal-hal yang lain yang sahabat-sahabat semua temukan, boleh bahas di sini, kita bahas sama-sama bersama guru kita Ustaz Contoh. Apa dong, silakan. Bisa di kolom chat ataupun juga langsung raise hand ataupun untuk berikan voice note ya, boleh. Baik, Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Saat ini sambil menunggu pertanyaan dari peserta kajian ini, Ustaz. Saat ini kan yang namanya franchise begitu banyak ya, begitu menjamur ya kan di mana-mana. Tidak hanya apa namanya, ada makanan, ada minuman, itu kan, ada toko, minimarket gitu kan, macam-macam lah seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, dalam ada nggak ketika zaman Rasulullah gitu kan atau para sahabat kejadian terkait dengan namanya franchise seperti ini? Ustaz? Iya, sampai sejauh ini saya belum pernah menemukan ya dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih yang namanya franchise atau waralaba tadi. Berarti apa-apa yang terjadi zaman Nabi yang kemudian diformulasikan dalam bentuk fikih oleh ulama, ya kembalinya pada muamalah-muamalah dasar tadi. Jadi karena ada warning yang kuat dari Nabi, tidak boleh ada multi akad. Itu yang paling penting itu. Sehingga kalau para sahabat itu tertib, bisnisnya sahabat itu mesti hanya mengambil satu akad saja. Jual beli ya sudah jual beli. Jangan dicampur-campur yang lain. Sewa ya sewa. Kalau mau sewa merek ya sewa merek. Jangan dicampur dengan sirkah. Itu tertib ya. Oleh karena itu, eh, tentu saja tidak akan dijumpai di dalam zaman Nabi yang namanya waralaba. Waralaba yang asli itu kan mesti ada multi akad. Perbaikannya pasti hanya satu akad. Sewa merek saja nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau ada apa pakar bisnis mengatakan ya kayak gitu ya jangan dinamakan waralaba. Karena waralaba itu identik dua itu yang paling penting, sewa merek dan royalti. Kalau nggak begitu ya mungkin orang bisnis tidak bisa mengatakan waralaba kok kayak gitu. Itu namanya sewa merek saja. Atau mungkin kerjasama bagi hasil saja. Ya terserah lah. Hmm. Karena itu yang dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, Allah. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz dari Iman Fauji. Yang pertama, satu,
dari pengalaman Ustadz, franchise apa yang di Indonesia ini yang sudah sesuai syariat? Dua, jika sudah terlanjur melakukan franchise ini harus seperti apa? Iya, eh, saya sejauh yang saya ketahui saja, yang dari Jogja itu, yang kebetulan pernah konsultasi dengan saya, itu Simply Fresh ya. Kalau di Jogja pernah eh, lihat merek Simply Fresh itu adalah laundry kiloan pertama di Indonesia. Itu dulu pernah ada laundry kiloan. Nah, yang mempelopori laundry kiloan di Indonesia itu Simply Fresh. Itu ketika kita ketemu awal dulu, cabangnya sudah sekitar 300 lebih cabang. Kemudian kita diskusi-diskusi, ternyata ya sistem franchise-nya ya konvensional tadi. Jadi ada sewa merek, kemudian ada royalti, plus beli apa pewangi-pewanginya juga kepada Simply Fresh ya. Terus kemudian diperbaiki, terus dilakukan akad ulang. Ternyata rontok juga dari 300 itu 100 yang nggak mau syariah. Ya terang-terangan mereka nggak mau syariah. Padahal jelas kalau mau dihitung bisnis jelas franchise-nya mesti untung. Karena dulunya harus tiap bulan setor apa? Setor royalti itu suruh milih mau sewa merek saja atau model bagi hasil gitu loh. Kebanyakan maunya sewa merek kan enak kalau cuma sewa merek. Bayar sekali udah tiap bulan nggak perlu apa bayar royalti. Kalau pewanginya boleh beli di pusat boleh juga tidak. Asal standar wanginya sesuai dengan standar Simply Fresh. Boleh beli di luar. Karena kalau selama masih menggunakan apa merek dagangnya Simply Fresh, atau brandnya Simply Fresh, harus dengan standar wanginya harus wangi yang seperti ini, cara nyucinya harus seperti ini gitu loh. Karena cara nyucinya harus syar'i. Jangan sampai sudah suci bersih tapi tidak suci. Jadi kita harus bisa membedakan antara bersih dan suci. Suci itu memang kalau ada najis harus diguyur ya, airnya itu harus dialirkan gitu. Kalau enggak itu hanya meratakan najis. Jadi kalau kita ada baju, ada daleman ya, daleman itu kan kecampur najis, kemudian dimasukkan di air yang tidak ada tiga kolah kalau dalam fikih. Tidak ada kolah itu mencampur najis. Nah itu sistem itu harus diperhatikan dan ada standarnya, termasuk wangi-wangiannya nggak boleh unsur alkoholnya. Nah kalau melanggar itu ya tidak boleh pasang merek lagi. Nah, itu berarti kan sewa merek, boleh beli parfumnya di situ, boleh tidak. Nah, ternyata rontok 100, tinggal 200 yang mau akad ulang. Padahal begitu akad ulang, keuntungannya langsung berlipat-lipat kan nggak harus bayar royalti lagi. Tapi nggak tahu kenapa ada yang nggak mau. Karena ada kata syariah-syariah itu. Takut banget masuk surga. Tapi sekarang saya tanya sudah lebih 400 sekarang. Rontok 100 sekarang berkembang sudah lebih 100. Dan beliau juga mengembangkan tidak hanya Simply Fresh tapi Simply Homey. Itu apa menyewakan rumah-rumah guest house ya. Nah, sekarang bisnisnya sudah macam-macam. Itu contoh franchise yang menurut aman saya sudah syar'i ya. Kalau pengen apa? Pengen studi banding ya silahkan ke Jogja. Tapi cabangnya seluruh Indonesia. Sudah 400 lebih. Kemudian jika sudah terlanjur melakukan franchise harus seperti apa? Harus akad ulang. Karena kita sudah tahu kalau multi akad itu jatuhnya batal. Jadi harus akad ulang seperti yang dilakukan teman kita itu. Walaupun 300 tetap satu-satu harus akad ulang. Dan betul kan hasilnya? Rontok 100. Gitu ya Allah Allah. Ya, baik. Apa namanya dari Pak Imam ya. Demikian jawaban dari Ustadz kita, guru kita terkait dengan jawabannya.
Yang kedua tadi pertanyaannya berhubungan dengan laundry syari, barusan udah langsung jawab langsung saja hubungan simple laundry sudah syari atau belum tadi saya sampaikan. Berikutnya pertanyaan berikutnya saya di sini ada pertanyaan secara wapri di sini. Bukan wapri ya, privat. Yang pertama, bolehkah kita bekerja sama pertukaran antar jasa ketika dapat fee atau profit keuntungan tinggal dibagi dua, tapi tidak disebutkan itu akadnya syirka apa. Yang penting sepakat saja dan masing-masing memberikan kontribusi jasa. Iya, eh, sebenarnya dalam akad itu memang secara letterlek tidak harus disebutkan. Tapi kalau secara pemahaman maknanya bisa ditangkap, itu sudah sah. Misalnya kita membeli Hmm. membeli buku kan nggak harus saya mau berakad jual beli dengan Bapak untuk membeli bukunya dengan harga kan nggak harus. Kita beli buku ya mungkin langsung. Ini harganya berapa? 100.000. Oke, bayar gitu. Nggak ada kata-kata jual beli. Tapi itu sah karena secara pemahaman mereka berdua, dua pihak itu sudah paham apa yang dilakukan. Oleh karena itu, eh, misalnya saja eh, jasa maklaran. Maklaran termasuk jasa. Maklar di atas maklar nggak boleh. Maklar bertingkat-tingkat nggak boleh. Nah, bisa saja antar maklar itu bekerja sama. Yuk kita bekerja sama, sama-sama memasarkan rumah ini. Nanti kalau dapat untung kita bagi sama ya berdua, setuju-setuju. Nah itu sah. Berarti dia itu sirkah abdan sebenarnya. Sirkah tenaga ketemu tenaga. Tetapi harus benar-benar taat dengan aturan sirkah yang benar. Tidak boleh nanti eh, perjanjiannya 70-30 ya. 70 untuk yang berhasil closing. 30 yang tidak berhasil. Nggak boleh. Itu tidak sah. Jadi kalau sudah bekerja sama, siapapun yang closing harus dibagi. Kalau enggak itu berarti batal. Sirkahnya batal. Gitu ya. Allah. Baik, siap. Berarti tanpa disebutkan akad syirkanya apa, berarti yang penting jelas gitu kan bagi hasil bagaimana mengarah ke sana insya Allah. Berikutnya saja yang kedua dari pertanyaan yang sama terkait goror akad salam yang objek barangnya lebih dari satu, tapi tidak menyebutkan rincian jenis barang tersebut. Itu hukumnya bagaimana? Contoh, pesan beli alat-alat podcast disepakati harganya sekian, tapi enggak dirincikan barang-barang apa saja yang akan didapatkan berikut rincian harganya per unit. Iya. Jadi gharar itu memang bertingkat-tingkat ya. Ada gharar yang kabir, yang besar, ada yang mutawasitoh ya, yang menengah dan ada gharar soghir yang kecil ya. Seperti all you can eat. Kalau kita makan di all you can eat itu gharar sebenarnya. Tapi gharar kecil. Sehingga kalau itu gharar kecil, ulama masih membolehkan. Termasuk kita membeli barang ya. Sekarang yang ngetren itu kan misalnya barang baju bekas. Belinya itu eh, satu satu karung gitu. Dan tidak boleh dibuka gitu loh karena impor dari luar negeri kan. Nah, boleh apa enggak? Itu ada gharar. Tapi tinggal dilihat itu gorornya besar atau kecil gitu loh. Eh, kecil itu kalau misalnya setiap karung itu memang bajunya ya baju layak pakai semua gitu loh. Selalu setiap karung gitu ya. Kalau nanti ada yang rusak-rusak ya minor ya. Itu masih disebut goror kecil yang boleh. Tapi kalau setiap buka buka karung itu lebih banyak yang rusak. Nah itu berarti apa? Goror besar itu. Hmm. Termasuk beli alat podcast tadi ya. Kalau itu sudah difahami alat podcast itu standarnya ini. Itu sudah menjadi pemahaman standar umum masih boleh gelondongan kayak gitu. Tapi kalau nanti apa melesetnya besar itu berarti horor besar itu nggak boleh. Loh kok ternyata cuma tiga saja itu. Biasanya misalnya eh, podcast itu 10 item gitu. Ini tiga atau empat item gitu. Nah itu kalau melesetnya besar itu berarti horor besar.
Jadi kembali ke fakta ya. Karena gharar kecil masih ditoleransi, hukumnya boleh. Itu ya Allah. Baik, syukran Ustaz jawabannya. Baik, berikutnya. Eh, Assalamualaikum Pak Kiai. Maaf, mau nanya, kalau modal yang digunakan untuk bisnis franchise itu hasil pinjaman modal dari bank, bagaimana hukumnya? Oke, Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya hukum asal utang itu boleh, bukan haram ya. Utang itu boleh. Yang haram itu kalau mengembalikan pakai riba, pakai tambahan itu haram. Berarti orang itu mendapatkan uang dari utang, kemudian uangnya itu digunakan untuk sirkah, maka uang modal dari utang bank itu kalau disirkahkan hukumnya halal, hukumnya boleh. Digunakan untuk franchise yang benar juga boleh. Yang haram itu pelaku pinjam yang meminjam ke bank itu, yang kena dosa yang pinjam bank. Mitra sirkahnya. Sirkahnya sah, mitra sirkahnya juga tidak dosa, tidak kena keharamannya. Terus menimba keharaman itu yang utang ke bank karena setiap mengembalikan tambahi riba. Nah, dia panen saya. Tapi bisnis kerjasamanya apakah sirkah atau franchise itu insya Allah halal. Gitu ya. Allah. Hmm. Ya, baik. Baik, berikutnya saya lanjutkan aja. Ini pertanyaan berikutnya adalah dari Wapri. Ustaz, terkait profit sharing, boleh tidak berdasarkan gross profit bukan net profit? Dia tinggal grossnya itu apa gitu loh. Tinggal dilihat. Misalnya grossnya itu belum dikurang pajak misalnya. Karena memang tidak mau bayar pajak. Tidak ketahuan. Ya itu masih boleh. Jadi harus lihat-lihat dulu. Grossnya itu apa. Gitu ya. Hmm. Ya, baik, Ustaz. Berikutnya, Ustaz, ada pertanyaan kembali sini di kolom chat. Ustaz, bagaimana dengan sistem franchise dengan sistem meminjamkan merek, tapi syaratnya mitra harus membeli bahan baku ke franchisor tersebut? Apa boleh? Iya, bisa boleh bisa enggak. Harus hati-hati saja gitu. Jadi apa? Kalau memang apa mau akadnya jual beli saja dengan perjanjian ya ini apa? Kalau masih mau menjual barang saya, boleh memasang merek saya. Nah itu boleh hukumnya boleh. Tapi nanti kalau yang dijual bukan barang saya ya jangan pasang merek saya. Itu namanya kebohongan, itu haram hukum. Jadi meminjam itu untuk solusi yang mengambil jual beli saja ya. Boleh saja pihak franchisornya itu meminjamkan merek boleh. Tapi tadi solusi ketiga nggak muncul ya. Itu boleh dipakai Hmm. solusi yang ketiga yaitu dengan akad jual beli. Kan tadi ada 3 akad yang sewa, Iya, kemudian bagi hasil, jual beli. berhasil. Bisa saja ngambil yang jual beli. Nah, berarti harus ada keridoan dari pemilik merek untuk meminjamkan tadi. Karena nggak boleh sewa kan. Dengan perjanjian tadi boleh. Jadi selama masih menjual barang saya, silahkan boleh meminjam merek saya. Maka kalau sudah tidak jualan lagi, ya kembalikan. Kan itu nanti jadi haram hukumnya, karena termasuk kebohongan. Hmm. Yang dijual bukan barang saya, tapi pakai merek barang saya itu kan penipuan. Gitu ya? Gitu. Siap, siap. Jadi ini masuk kepada kategori solusi yang ketiga saja ya. Iya. Dari artian silakan membeli bahan saya, silakan mereka dipakai saja ketika membeli barang-barang dari saya seperti itu. Tapi jangan sampai terjadi barang lain, ambil merek yang lain seperti itu. Baik, berikutnya saya di kolom chat masih banyak pertanyaan di sini. Yang berikutnya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin Baik. bertanya. Dalam menjalankan akad mudharabah, dalam usaha apa diperbolehkan menunda beban atau biaya dengan tujuan menjaga keuntungan untuk dibagikan, misal pendapatan 100 juta dengan biaya 99 juta, tapi yang dikeluarkannya 70 juta, sisanya 29 juta lagi.
dibebankan di periode berikutnya. Bagi hasil yang dibagikan di bulan ini 21 juta dan sisanya 29 juta jadi hutang biaya di periode berikutnya. Iya, kalau di buku saya itu masih dibolehkan. Dengan syarat apa? Dengan syarat sirkahnya berkelanjutan. Karena sirkah itu bisa dua kemungkinan ya. Ada sirkah yang sekali proyek selesai, bubar. Ada yang sirkahnya itu berkelanjutan. Nah, dari saya itu, ini pendapat pribadi saya ya. Karena saya belum menemukan di kitab fikih. Jadi ini pendapat pribadi yang sudah saya tulis. Kalau sirkahnya berkelanjutan, maka eh, eh, membebankan utang itu dibebankan pada periode berikutnya boleh. Itu Hmm. biasanya terjadi pada akad pembelian secara kredit. Kalau memang sudah sepakati pembelian kredit kan dibayar tiap bulan. Nah, itu bisa saja mengambil keuntungan kotor tadi. Keuntungan kotor itu belum bersih kan. Kalau bersih kan nunggu nunggu sampai lunas utang-utangnya. Nah, kalau itu bisnis yang terus berputar, nunggu ya kapan? Nunggu bersih itu berarti bubar gitu loh. Nah, memang kalau bubar itu nggak boleh bagi hasil kecuali yang sudah dibayar semua. Nggak bisa bubar kalau belum dibayar, karena itu tanggung jawab semua peserta, nggak cuma pengelola saja. Itu bedanya sirkah berkelanjutan dengan sirkah sekali selesai bubar ya. Itu ya Allah. Ya, ya. Baik, berikutnya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait British Propolis. Jika aturan head harga tertinggi eceran saat ini tidak terikat para penjualnya, apa boleh? Jazakallah. Ya, kalau agen itu harus membeli produk dulu, kemudian diikat dengan HET, itu hukumnya haram, nggak boleh. Karena ketika terjadi jual beli, itu sudah terjadi pemindahan kepemilikan. Maka penjual awal atau perusahaan produsen tidak boleh mensyaratkan untuk dijual lagi harus dengan harga eceran tertinggi, nggak boleh. Kecuali hanya anjuran gitu, hanya anjuran. Kalau anjuran boleh. Makanya kalau mau bikin apa bisnis keamanan, ya jangan dengan akad jual beli, tapi akad samsaroh. Kalau akad samsaroh itu perusahaan boleh memaksa untuk menjualkan HET tadi. Karena eh, agen-agen yang statusnya sebagai simsar atau maklar itu dia sebenarnya bukan penjual, tapi dia mewakili penjual. Nah, wakil itu harus mengikuti arahan yang diwakili, nggak boleh ngeyel. Jadi sebaiknya kalau mau membentuk jaringan itu harus dengan akad makelaran gitu. Kalau nggak gitu ya nanti apa melanggar syariat ya. Itu ya Allah. Ya, baik Ustaz. Ini berhubungan dengan pajak. Eh, Bagaimana hukum menghindari dari pembayaran pajak menurut syariat? Ya, hukum asal pajak kan haram. Memungut pajak hukumnya haram, maka membayar pajak juga hukumnya haram. Berarti bisa menghindari itu jelas lebih baik. Syaratnya apa? Ya, bisnisnya jangan legal. Bisnisnya legal itu jelas dikejar pajak terus. Itu yang pertama. Jadi kalau memang bisa menghindari lebih baik. Tapi tidak boleh bohong. Masalahnya dalam Islam nggak boleh bohong. Kita memanipulasi hitungan pajak kan nggak boleh. Yang boleh tauriah. Nah, kalau tauriah boleh. Karena tauriah itu tidak jujur, tapi juga tidak bohong. Nah, caranya gimana? Nah, itu perlu konsultasi khusus. Ya, baik Ustaz. Berarti yang tadi harus konsultasi khusus ya untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ada suatu lembaga pendidikan jual putus di awal, memakai merek, sistem pengajaran dan sebagainya.
Tetapi untuk modul atau buku franchisee-nya harus beli lagi ke franchisor. Bagaimana, Ustaz? Ya, ada multi akad kan berarti. Hmm. Karena dia menjual menjual merek, tapi dengan syarat tetap membeli produknya. Itu kan dua jual beli dalam jual beli. Itu dilarang Nabi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Rasul melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi itu membeli merek sekaligus harus membeli produk-produknya secara terus-menerus. Itu terkena akal. Gitu ya. Di Dan sini yang harus hati-hati kalau menjual merek itu nanti berpindah milik ya. Dengan sama merek dijual tapi dia masih pakai merek itu, penjual lamanya gitu ya. Harus hati-hati. Jadi jual beli itu memindahkan kepemilikan merek ya. Merek boleh dijual. Jadi karena itu termasuk harta intangible ya. Itu ya Allah. jadi apa ketika jual putus di awal itu sama dengan membeli merek, Ustaz? Apa begitu? Tadi Tadi kan pertanyaannya, suatu lembaga pendidikan jual putus di awal, jual ya putus, dijual putus jual, apa ya? Saya mungkin salah paham tadi. jadi pertanyaan seperti ini, Ustaz. Apa eh, suatu lembaga pendidikan jual putus di awal, kemudian Nah, yang memakai dijual merek. putus itu apa? Nah itu jangan, itu Saya aja sih. bayangannya merek tadi. Oh, gitu. Karena ini Jual putus di mungkin awal, bahas mereka franchise. beli apanya? Mm-mm. Mungkin memakai jual Bayangan putus saya di kan awal. mungkin dia membeli apa, eh, misalnya lembaga kursus atau kan ada mereknya itu. Beli, Berarti tapi bermerek ya. modul-modulnya harus terus beli gitu. Betul, betul, betul. Siap. Mm. Ya, demikian ya jawabannya. Baik, saya waktu udah mendekati. eh, ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya. Padahal silakan. Masih ada waktu kesempatan. Kurang lebih kita ada beberapa menit lagi ke depan untuk bertemu bersama guru kita untuk memberikan kita sharing diskusinya bersama di sini. Salam. Baik, Zat, terkait dengan namanya franchise atau waralaba ini, gitu kan, ternyata eh, apa namanya tidak seperti yang lainnya. Dalam arti ini kan sesuatu hal bisnis baru di tengah-tengah kita, gitu kan. Di sini berarti pengembangan-pengembangan orang-orang ketika ingin mendapatkan cara-cara mendapatkan profit ataupun keuntungan lebih banyak lagi dengan cara-cara yang apa namanya berbeda, gitu kan, yang tadi mungkin tidak disampaikan ketika zaman Rasulullah ada atau tidak. Tapi saat ini betul bahwa sistem ekonomi ini terus berkembang dan berkembang. Ada nggak saat kemungkinan lagi hukum-hukum ekonomi ataupun yang lainnya yang terus berkembang yang saat ini memang tidak ada zaman Rasulullah gitu kan seperti itu. Iya, kalau hukum itu tidak berubah. Hmm. Sampai hari kiamat nggak berubah. Hmm. Sebenarnya yang berubah itu hanya bentuk-bentuk transaksi aja gitu ya. Seperti utang piutang ya dari zaman dulu sampai sekarang ya sama. Yang namanya utang itu pinjem duit, maka cara mengembalikan juga cuma dua kemungkinan. Nggak mungkin berubah. Mengembalikan itu sama atau mengembalikan ada tambahan. Sama boleh, kalau ada tambahan itu haram. Nah, udah yang namanya utang piutang kan kayak gitu. Terus yang berubah apa? Mungkin dulu utang piutang bisa langsung, sekarang bisa online gitu. Nah, online tuh di zaman Nabi nggak ada. Utang secara online lewat pinjol atau benjol itu kan nggak ada. Tapi hukum utang piutang itu pasti tetap sama. Bukan berarti kalau sekarang sudah modern, sudah pakai online, kemudian riba boleh gitu loh. Nah, yang disebut perubahan hukum itu yang dulunya haram, kemudian jadi boleh gitu loh. Termasuk zina. Zina itu dari dulu sampai sekarang sama. Zina itu hubungan laki-laki perempuan di luar nikah itu zina. Tapi zaman modern, dulu mungkin zina ada alat kontrasepsi. Sehingga bisa hamil atau dengan azl. Sekarang banyak kontrasepsi. Sehingga aman, tidak kena penyakit, tidak menimbulkan kehamilan. Apakah kemudian hukum zina jadi berubah?
Kan enggak. Zina tetap haram. Sampai hari kiamat zina haram. Yang berubah itu hanya dulu langsung, sekarang pakai alat kontrasepsi. Itu aja. Kesimpulannya hukum tidak berubah selamanya. Karena fitrah manusia nggak berubah. Yang berubah itu hanya bentuk-bentuk kehidupan. Itu ya Allah. Ya, baik. Mungkin ini ada pertanyaan pamungkas Ustaz, dari sahabat kita. Saat ini sekarang banyak franchise seperti ayam goreng crispy, tapi bahan-bahan secara terus-menerus beli dari pemilik merek itu. Hukumnya bagaimana? Tapi di awal kita sudah beli nama mereknya juga. Iya, makanya kalau apa sudah bukan beli sewa ya. Tapi kalau beli nanti yang lama nggak boleh jual ke yang lain gitu loh. Iya, betul. Jangan dijual kemana-mana. Kalau sudah dibeli ya pindah milik kan. Betul. Kalau sewa boleh kan, sewa bisa kemana-mana. Nah, Hmm. kalau sewa ya jangan jangan mengikat dengan jual beli, nggak boleh. Kecuali dia memang tetap mau di situ atau disarankan ke situ. Gitu ya, Allah. Berarti kalau dalam Islam, ketika kita contohnya saya punya branding, udah brand, udah kemana-mana, kemudian kita jual brandnya, berarti boleh saya? Boleh, asal Hmm. berpindah milik nanti. Udah milih. Dijual. Harga katakanlah 10 miliar, nih brand saya, silakan Anda pakai, boleh Iya, kan? iya, Nah, berarti boleh saja. boleh. Hmm. Kalau tambahan sedikit melebar, kalau kita jual beli akun boleh nggak, Sat? Katakanlah akunnya followernya kita udah bangun, followernya udah jutaan, kita jual ke orang lain boleh nggak, Sat? Ya, yang dijual akun apa followernya? Akunnya, Sat, akunnya kan semakin banyak followernya pasti harganya mahal, Sat. Nih, ini Ya, follower kalau saya udah jual 10 miliar. jual akunnya boleh ya. Hmm, Tapi kalau jual akun kan followernya belum tentu masih ikut. iya. Ternyata nama akunnya berubah. Itu nanti biasanya pada minggir satu-satu. Jadi kalau masih akun yang dijual masih boleh. Tapi kalau follower, ya follower itu kan orang lain. Kita nggak memiliki, Hmm, nggak hmm, bisa kita jual ya. Gitu ya. betul, betul. Siap. Baik, kita sekarang udah waktunya udah cukup ya insya Allah teman-teman semuanya yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pencerahan terkait dengan ilmu hukum franchise atau waralaba ini, gitu kan. Lengkap dengan pengertiannya, penjelasannya, kemudian juga dengan semuanya gitu kan. Bahkan dikasih solusinya juga seperti apa, gitu kan. Baik, Zat, mungkin ada closing statement sebelum kita tutup, boleh? Baik, Alhamdulillah. Semoga pemahaman kita tentang franchise itu betul-betul mendalam dan semoga kalau ada kekeliruan, kesalahan ya segera diperbaiki. Insya Allah yang diinginkan oleh syariat itu memang selalu gunakan satu akad saja, jangan mencampur-campur. Kalau ada orang mencampur akad itu bukan sesuatu yang baru, karena zaman Nabi sudah mengingatkan dua akad digabung satu akad tidak boleh. Cuma sekarang macam-macam kan, MLM ada multi akad, franchise ada multi akad, di perbankan syariah juga ada multi akad. Nah, berarti sejak zaman dulu itu sudah diingatkan. Multi akad itu sudah ada, cuma namanya aja yang keren-keren ya sekarang. Franchise, oh keren gitu. Multi level marketing, keren gitu. Tapi haram hukumnya. Semoga lebih waspada dan semoga ada manfaatnya. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Contoh yang telah menyampaikan ilmu terkait dengan muamalah ini, khususnya terkait dengan hukum franchise. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Gunawan atas waktunya, fasilitasnya yang diberikan kepada kami terkait dengan kajian setiap Jumat pagi ini. Dan juga kepada teman-teman semuanya di HO, di cabang-cabang, dan juga rekan-rekan semua yang telah hadir dalam kajian Jumat pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafatul majlis.
Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.